Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Natalia Gultom dari kelas 7 SMP Advent Bogor. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hal penting dalam New Start, yaitu huruf A atau air yang berarti udara. Manusia dapat hidup beberapa minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa air, tetapi tidak dapat hidup tanpa udara. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan aktivitas mental berkurang, pusing kepala, halusinasi, kerusakan sel-sel otak, mengurangi vitalitas hidup, metabolisme menurun, cepat lelah dan lesu, dan anemia. Udara merupakan kebutuhan dasar terpenting dalam hidup manusia. Tanpa udara, dalam 4-7 menit kita akan mengalami kematian otak. Tetapi kini udara yang tersedia di lingkungan kita telah tercemari oleh berbagai polusi. Segala bentuk polusi udara tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya beragam gangguan kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga kanker, bahkan kematian. Sejak awal, Tuhan menciptakan udara supaya manusia dapat bernafas. Bukankah udara ini adalah udara yang bersentuhan dengan kehidupan manusia setiap harinya? Bukankah udara adalah hal yang padanya manusia tergantung setiap saat, bahkan ketika sedang tidur sekalipun? Udara yang Tuhan ciptakan sangat penting bagi umat manusia. Itu adalah bagian penting dari tiap helaan nafas mereka dan hidup itu sendiri. Zat ini yang dapat dirasa, namun tidak dapat dilihat, adalah anugerah pertama Tuhan kepada segala sesuatu. Apa yang Tuhan pikirkan ketika Dia menciptakan udara? Mengapa Tuhan menciptakan udara? Dan apa pemikirannya? Manusia membutuhkan udara, dan mereka perlu bernafas. Pertama, kerapatan udara harus cocok dengan paru-paru manusia. Apakah ada yang tahu kerapatan udara? Ini bukanlah hal yang perlu diketahui manusia. Kita tidak perlu angka yang tepat yang berkaitan dengan berat jenis udara, dan memiliki pengetahuan umum saja sudah cukup. Tuhan menciptakan udara dengan kerapatan yang paling cocok agar paru-paru manusia dapat bernafas. Oleh sebab itu, manusia merasa nyaman dan tidak akan membahayakan tubuh saat mereka bernafas. Inilah gagasan di balik kerapatan udara. Lalu kita akan bicara tentang kandungan udara. Pertama-tama, udara tidak beracun bagi manusia. Karena itu, tidak akan merusak paru-paru dan tubuh. Tuhan harus memikirkan bahwa udara yang dihirup manusia harus keluar masuk dengan lancar, dan bahwa setelah dihirup, kandungan dan jumlahnya harus sedemikian rupa hingga darah dan pembuangan udara di paru-paru dan tubuh harus beredar dengan baik. Juga agar udara tidak boleh mengandung racun sama sekali. Saya hanya memberitahukan bahwa Tuhan memiliki proses pemikiran yang spesifik saat Dia menciptakan setiap hal, yaitu yang terbaik. Sedangkan mengenai jumlah debu udara, jumlah debu, pasir, dan tanah di bumi, termasuk debu yang melayang turun dari langit, Tuhan juga sudah punya rencana atas semua ini. Suatu cara untuk membersihkan atau menyelesaikan semuanya ini. Hal ini untuk menyatakan bahwa bahkan dalam menciptakan sesuatu yang sederhana, Tuhan memikirkan manusia. Pertama-tama, udara yang dihirup manusia itu bersih. Kandungannya cocok untuk pernafasan manusia, tidak beracun dan tidak akan mencelakai manusia. Juga kerapatannya terukur untuk pernafasan manusia. Udara yang dihirup dan dihembuskan manusia penting bagi tubuh mereka, bagi dagingnya. Maka manusia dapat bernafas dengan bebas, tanpa kendala atau kekhawatiran. Mereka dapat bernafas dengan normal. Udara adalah hal yang Tuhan ciptakan di awal dan sangat diperlukan untuk pernafasan manusia. Sudah seharusnya udara yang kita hirup adalah udara yang segar dan bersih.
karena tubuh memerlukan oksigen yang cukup dan udara harus bersih. Namun kenyataannya, seringkali kita berada dalam ruangan yang tertutup rapat dan mengandalkan AC setiap hari. Padahal ini adalah kondisi yang tidak baik. Sirkulasi udara dalam rumah dan tempat kerja harus lancar, jendela harus sering terbuka dan bersihkan ruangan dari debu dan jamur. Menambah tanaman yang dapat memperbaiki kualitas udara dalam ruangan seperti Sansevieria juga dapat menjadi sebuah sentuhan yang sangat baik. Tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh: di pagi hari, di udara terbuka atau di dekat tanaman, rentangkan tangan lebar-lebar sambil menghirup udara dalam melalui hidung. Lalu keluarkan udara secara perlahan melalui mulut. Lakukanlah beberapa kali. Berikut ini adalah beberapa contoh dari polusi luar ruangan. Di antara lain, akibat kebakaran hutan, karbon monoksida yang berlebihan, gas toksik, partikel-partikel debu, beraneka ragam bakteri dan virus, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan bau sampah. Ada pula polusi dalam ruangan. 80% dari waktu kita habiskan berada di dalam ruangan tertutup. Udara dalam ruangan adalah udara yang telah bercampur dengan asap rokok dan pembakaran dari kompor, bau yang tidak sedap, bakteri dan jamur, partikel yang berterbangan, ion positif dan alat elektronik, bahan-bahan kimia, debu, dan karbon dioksida hasil pernafasan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ozon? Ozon adalah supercharged oksigen, pemurni dan pembersih udara alami. Ozon berguna memurnikan udara dari kontaminasi seperti membunuh semua virus, bakteri, dan jamur. Berguna juga untuk menetralkan segala gas racun seperti asap rokok, asap mobil, gas kimia, menjagarkan udara, dan menghilangkan segala bau dari bau seperti bau lembab, bau masakan, bau sampah, dan lain-lain. Manfaat oksigen antara lain: 1. Sel-sel tubuh membutuhkan oksigen untuk hidup dan beregenerasi. 2. Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh mati. Dampak ringannya, bisa kita lihat bahwa kulit menjadi kusam dan cepat tua. 3. Bila tidak mendapat kiriman oksigen, dapat mengakibatkan kematian. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun. Seseorang menghirup 13 liter udara dalam semenit. Dengan demikian, kualitas udara sangat penting untuk semua orang, dan produk ini adalah demikian penting untuk udara yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang piton sider. Saat Anda berada di hutan dan menghirup udara segar, aroma lembut dan menyegarkan dari kehijauan yang ada di keliling membantu Anda rileks. Aroma ini dikenal sebagai piton sider. Piton sider dilepaskan saat fotosintesa pada tumbuhan dan memiliki efek antibakteri. Eksperimen telah menunjukkan bahwa amuba atau bakteri yang diletakkan di dekat sehelai daun segar akan musnah dalam beberapa menit saja. Selain dari efek antibakteri, piton sider juga mengurangi rasa sakit, membantu konsentrasi, menghilangkan rasa lelah, dan memperbaiki kecekatan mental. Apakah kalian tahu tentang anion? Anion menyebabkan kita merasa sejuk dan segar seperti sedang berdiri di dekat sebuah air terjun atau sungai yang mengalir. Udara hasil fotosintesa dan radiasi ultraviolet sinar matahari dapat menghasilkan anion. Manfaat anion bagi tubuh manusia, di antara lain, efek menenangkan, yaitu menghilangkan stres seperti insomnia, sakit kepala, tekanan darah tinggi. Setelah itu, manfaat untuk kesehatan.
yaitu memperkuat antibodi, memperbaiki saluran pernafasan dan paru-paru, dan meningkatkan sirkulasi udara dan metabolisme. Lalu membasmi bakteri. Dan terakhir, dari manfaat anion yang bisa kita dapat adalah memperbaiki keadaan tubuh, meningkatkan kemampuan mental dan fisik seperti belajar, bekerja, dan berolahraga. Berdasarkan penelitian NASA Clean Air Study, berikut ini 9 tanaman pemurni udara terbaik yang mampu menyerap 5 hingga 6 jenis racun di dalam ruangan tertutup. 1. Palem kuning. 2. Palem jari. 3. Palem parlor. 4. Lidah mertua atau Sansevieria. 5. Sri Gading. 6. Sri Rejeki. 7. Wernicke. 8. Dragon Tree. 9. Krisan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada saat ini adalah: pertama, usahakanlah semaksimal mungkin untuk menghirup udara yang bersih dan sehat setiap saat. Kedua, tanami halaman rumah dengan tanaman yang dapat memurnikan udara seperti yang disebutkan sebelumnya. Ketiga, tidak menambah polusi udara dengan cara hidup kita sehari-hari, seperti tidak buang sampah sembarangan, merokok, bakar sampah, buang sampah ke sungai, dan lain-lain. Keempat, menjaga pola hidup yang lebih baik dan teratur. Dan yang terakhir, bersyukur atas udara segar dan kekuatan firman Tuhan yang selalu kita dapat di setiap pagi. Demikianlah materi kesehatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.